Joško Gvardiol segera perpanjang kontrak di Manchester City hingga 2031. Manchester City bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Joško Gvardiol di Etihad Stadium. Klub asal Inggris tersebut dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan kontrak baru dengan bek timnas Kroasia itu. Jika tidak ada kendala, Gvardiol akan menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya bertahan hingga Juni tahun 2031. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, negosiasi antara pihak klub dan pemain berjalan ke arah yang positif. Manchester City telah menawarkan syarat kontrak yang lebih baik dan kini optimistis kesepakatan dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat. Dalam beberapa bulan terakhir, Real Madrid disebut terus memantau perkembangan situasi Gvardiol. Los Blancos bahkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek berusia 24 tahun tersebut sebagai bagian dari rencana memperkuat lini pertahanan mereka. Namun, peluang itu kini mulai mengecil karena sang pemain semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya di Manchester. Manchester City memandang Gvardiol sebagai salah satu sosok penting dalam proyek jangka panjang klub. Karena itu, manajemen ingin segera merampungkan kontrak baru tersebut guna mengakhiri berbagai spekulasi transfer yang terus mengaitkan pemain Kroasia itu dengan sejumlah klub besar Eropa. Erling Haaland antusias hadapi grup I Piala Dunia 2026. Erling Haaland tidak sabar memulai Piala Dunia 2026. Baginya, timnas Norwegia masuk grup seru. Norwegia masuk grup I di Piala Dunia 2026. Mereka segrup bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Keikutsertaan ini menjadi momen kembalinya Norwegia ke putaran final turnamen tertinggi sepak bola dunia tersebut. Timnas Norwegia tercatat mengakhiri masa penantian selama 26 tahun setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi Piala Dunia 1998. Persaingan di fase grup ini dinilai akan berjalan ketat karena mempertemukan tim-tim dengan latar belakang yang kompetitif. Erling Haaland memberikan pandangannya mengenai peta persaingan di dalam grup tersebut. Motivasi tinggi diprediksi akan menyelimuti para kontestan, terutama bagi negara yang sudah lama absen dari panggung Piala Dunia. Prancis menjadi tim yang paling diunggulkan dalam grup ini karena menempati peringkat tertinggi. Situasi tersebut dinilai sang penyerang akan mendongkrak semangat juang seluruh tim untuk tampil maksimal. Pertandingan melawan Prancis juga memunculkan antusiasme tersendiri bagi pemain lini depan tersebut. Laga itu akan mempertemukannya dengan Ryan Cherki yang merupakan rekan satu timnya di klub Manchester City. Ini jadi grup yang seru. Senegal ada di ranking 16 dunia. Kami dan Iran juga baru main lagi di Piala Dunia setelah puluhan tahun lamanya. Prancis jelas di ranking teratas di grup ini. Jadi bisakah Anda bayangkan, betapa tingginya motivasi tiap tim di grup ini? Bakal seru dan ketat nanti. Saya dan Cherki sudah bercanda akan hal itu. Kami bermain bersama dan saya nggak pernah menghadapinya. Seru nih. Khaldun Al-Mubarak tegaskan pemilik Manchester City tak berniat jual klub. Para pemilik Manchester City tidak berniat menjual klub tersebut karena mereka melihatnya sebagai investasi jangka panjang, kata Ketua Khaldun Al-Mubarak. Abu Dhabi United Group, yang didukung oleh Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mansur, menyelesaikan pengambil alihan klub tersebut pada tahun 2008 dengan nilai 200 juta pound. Menurut Transfermarkt, Manchester City kini menjadi klub paling berharga ketiga di dunia dengan nilai pasar 1,14 miliar pound, hanya di belakang juara Liga Champions, Paris Saint-Germain dan raksasa Spanyol, Real Madrid. Dalam sebuah laporan publikasi bulan Januari, auditor keuangan Deloitte menempatkan City di posisi ke-6 dalam hal pendapatan yang dihasilkan musim lalu sebesar 716 juta pound. Ketika Sheikh Mansur melihat klub ini, dia melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya Sheikh Mansur, tetapi para pemegang saham yang telah berinvestasi di klub ini selama bertahun-tahun juga meyakini visi bahwa kita akan berinvestasi pada sesuatu yang nilainya akan tumbuh seiring waktu. Tentu saja, Yang Mulia tidak berniat menjual bisnis ini, tetapi seiring waktu,
pemegang saham baru masuk pada titik nilai yang berbeda yang menunjukkan bagaimana nilai tersebut benar-benar tumbuh. Jadi, klub ini, ketika Sheikh Mansur pertama kali berinvestasi di dalamnya, nilainya sekitar 100-120 juta dolar pada tahun 2008. Kemudian selama bertahun-tahun kita mengalami beberapa titik stagnasi di mana nilainya naik dari 120 juta dolar menjadi 1 miliar dolar. Pemain Manchester City yang berpotensi hengkang musim panas ini. Manchester City berpotensi melakukan perombakan besar-besaran skuad pada bursa transfer musim panas ini setelah berakhirnya era Pep Guardiola di Stadion Etihad. Pelatih asal Catalonia itu mengakhiri kebersamaan selama 10 tahun bersama Man City dengan tambahan 2 trofi sehingga total mempersembahkan 20 gelar selama masa kepemimpinannya. Posisi Guardiola diperkirakan akan diisi mantan anak didiknya, Enzo Maresca. Namun, perubahan di Man City tidak berhenti di kursi pelatih. John Stones dan Bernardo Silva sudah dipastikan meninggalkan klub pada musim panas ini. Menurut The Athletic, eksodus pemain di Etihad masih bisa berlanjut dengan 7 nama lain yang berpotensi hengkang. Nathan Ake menjadi satu di antara pemain yang disebut berpeluang meninggalkan Man City. Di lini tengah, masa depan Nico Gonzalez juga belum aman. Gelandang asal Spanyol itu bisa kehilangan tempat apabila Man City berhasil mendatangkan gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang menjadi target utama mereka. Mateo Kovacic juga masuk daftar pemain yang mungkin dilepas. Gelandang Kroasia tersebut hanya menyisakan 1 tahun kontrak dan baru pulih menjelang akhir musim setelah lama menepi akibat cedera pergelangan kaki yang mengharuskannya menjalani operasi. Nama lain yang berpotensi hengkang adalah Tijani Reijnders. Gelandang timnas Belanda itu baru semusim membela Man City setelah direkrut dari AC Milan, tetapi Atletico Madrid dikabarkan telah menunjukkan minat untuk memboyongnya. Situasi serupa juga dialami Omar Marmoush dan Rico Lewis. Lewis yang selama ini dikenal sebagai satu di antara pemain kesayangan Guardiola justru kesulitan mendapatkan menit bermain pada penghujung musim 2025/2026. Sementara itu, kiper James Trafford dikabarkan akan mengevaluasi masa depannya setelah Piala Dunia 2026. Menariknya, Trafford pernah menjadi penjaga gawang utama saat Enzo Maresca membawa Man City U23 menjuarai Premier League 2 pada 2021. Perkembangan lain yang mencuri perhatian adalah munculnya minat Real Madrid terhadap Ruben Dias. Bek timnas Portugal itu dikaitkan dengan Los Blancos yang baru saja menunjuk Jose Mourinho untuk periode keduanya sebagai pelatih kepala.